bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua jemaat yang terkasih. Di minggu yang ke-14 setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah buat kita dalam menjalani kehidupan dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo ketika dia sudah semakin tua dalam kehidupannya. Saat Salomo muda, dia mengarang syair yang kita baca dalam kitab Kidung Agung. Lalu ketika dia menjadi seorang yang wise man, ya, seorang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dia menuliskan kitab Amsal. Dan ketika dia sudah semakin tua, sudah begitu banyak pengalaman masa muda, sudah begitu banyak kenikmatan hidup, ketika dia menjadi seorang yang dewasa dengan segala sanjungan, kekuasaan, kemakmuran, pujian, berbagai kebanggaan dia peroleh dalam kehidupan, kemakmuran, kekayaan, apapun. Orang lain melihat dia sebagai orang yang sempurna dalam tanda kutip. Tapi kemudian di masa tuanya dia menuliskan bahwa seperti yang kita baca tadi, aku membuat bagiku, aku menyediakan bagiku, aku memiliki semua kenikmatan duniawi manusia, semua yang enak dilihat oleh mata,
semua yang dianggap itu boleh menyenangkan hati dikatakannya, semua diupayakan, semua dilakukan dan dikatakan itu adalah jerih payahnya. Namun ketika kita sampai kepada ayat yang terakhir perikop firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-11, dikatakannya bahwa dalam pencarian arti hidup melalui semua kesenangan, pengkhotbah dengan tegas mengatakan bahwa dia mengalami semua itu. Dia melihat bahwa semuanya adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Bagaimana yang dimaksud dengan usaha menjaring angin? Angin sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa kita tangkap begitu. Sehingga dikatakan itu adalah semua hal yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan hal yang sia-sia? Sia-sia bukan artinya tidak berguna, bukan artinya tidak bermanfaat, bukan tidak berfaedah, tidak. Pengkhotbah jelas mengatakan itu membuat hatinya senang, hatinya bersukacita, dia memuaskan keinginan hatinya, dia menikmati kesenangan matanya. Tapi sia-sia yang dimaksud adalah mempunyai limitasi, mempunyai batas, tidak kekal, akan habis dimakan ruang dan waktu. Sama seperti pengkhotbah sendiri, masa mudanya, masa dia menjadi orang dewasa yang mempunyai segalanya, dikatakan tidak ada seorang pun yang memiliki hikmat dan segala sesuatu seperti yang dia miliki sebelum manusia atau orang-orang Israel yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Jelas dia katakan. Jadi dia boleh mengakhiri tadi dikatakannya dalam ayat yang ke-10, sebab hatiku bersukacita dengan segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Jadi kalau kita melihat kepada tema daripada perikop ini, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Bukan artinya kita tidak bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini. Bukan berarti kita menjadi pesimis, apatis. Justru kalau kita boleh melihat karya penyelamatan Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Jangan kita langsung apatis mengatakan bahwa dunia ini sudah rusak, dunia ini harus kita jauhkan. Kita harus menghindar dari dunia ini. Ingat, Allah mengasihi dunia ini. Tetapi yang mau disampaikan oleh pengkhotbah, ada banyak orang karena untuk mencari kenikmatan duniawi tidak lagi bekerja secara benar, tidak lagi berusaha di dalam kebenaran, hanya untuk mencari untung bagi diri sendiri. Banyak orang yang tidak peduli kalau Nats minggu yang lalu menjual manusia, trafficking human trafficking, nggak peduli. Yang penting untung, yang penting menjadi lahan bisnis yang menyenangkan, nggak peduli orang menjadi menderita. Itulah kenikmatan duniawi yang dikatakan adalah sia-sia. Atau kalau kita bisa masih mendengar itu beberapa waktu yang lalu, pada masa-masa Lebaran Idul Adha, ya, hari raya agama, ada banyak orang yang menantikan sesuatu yang baik dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat itu ada artis yang mencari keuntungan. Bagaimana supaya subscribe untuknya itu semakin menaik, subscribe YouTube-nya itu semakin tinggi ratingnya begitu, sehingga dia menjadi viral dan terkenal.
Apa yang dilakukannya? Mereka ya dengan sengaja, dengan senang menikmati perbuatan mereka, memasukkan sampah-sampah yang kita tahu itu adalah pastinya punya kuman begitu ya, bakteri. Tapi itulah yang dibungkus dan diberikan kepada orang-orang yang saat itu menerima dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Belum lagi berita hoax, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kelompok. Dianggap itu adalah kesenangan, kemenangan yang harus diperjuangkan, yang harus ya apapun caranya harus dilakukan. Nah, ini adalah kenikmatan yang sia-sia yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah jujur mengatakan dia menyediakan, dia mengusahakan, dia mengupayakan hal-hal yang mengenakkan. Apa yang bisa dia nikmati, menyenangkan matanya, menyenangkan hatinya. Dia katakan itu jerih payah yang dia lakukan. Dan dia katakan dia menikmatinya. Inilah yang mau kita pelajari. Jemaat yang terkasih, memang dari dulu sampai sekarang salah satu filsafat yang begitu mempengaruhi kehidupan kita manusia adalah filsafat hedonisme dan materialisme ya. Hedonis, kenikmatan, apa yang nikmat, sehingga banyak orang yang tidak lagi peduli pada kehidupan moral. Yang penting nikmat, tidak peduli keluarga, anak, istri, suami menjadi menderita malu, tidak peduli dengan masa depan. Narkoba dibiarkan memperbudak kehidupan. Dan ya, materialisme juga. Tahta harta wanita 3 tah. Ketika kuasa, kedudukan, kenikmatan ini digabung, inilah yang membuat banyak manusia menjadi hancur. Termasuk orang yang menyatakan diri dalam tanda kutip sebagai orang yang beragama, percaya kepada Tuhan. Tapi ketika hal ini dibiarkan terus mempengaruhi hidup, maka inilah yang dimaksud oleh pengkhotbah. Kenikmatan yang salah, kenikmatan dunia yang diraih dengan hal yang tidak baik, tidak benar, dan juga untuk kehidupan yang tidak benar. Berbeda masih ya dengan pengkhotbah yang dia maksud adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berusahalah semaksimal mungkin. Tapi jangan jadikan itu sebagai fokus daripada kesenangan hidupmu. Pengkhotbah mau katakan, ia tidak dapat menemukan arti hidup yang sejati melalui semua kesenangan yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya tadi. Tapi dia menemukan sesuatu dari hasil uji coba tersebut, yaitu ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri karena segala jerih payahnya, dan itulah dia katakan sebagai buah dari jerih lelahnya. Jadi walau ia tidak mendapatkan arti hidup sejati dari semua eksperimen terhadap kesenangannya, setidaknya pengkhotbah telah menyelidiki apa yang baik untuk dilakukan oleh manusia. Dan akhirnya pengkhotbah dapat menikmati jerih payahnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi. Dalam hal ini pengkhotbah menyimpulkan bahwa ada buah memang dari jerih payah yang dilakukannya. Ada kenikmatan, rasa manis yang diperoleh dari usaha kerja yang sungguh-sungguh yang sudah diperbuatnya. Maka
maka seharusnya hal ini haruslah merupakan satu penemuan yang menggembirakan hati manusia. Ada kerinduan untuk bekerja, berusaha, ada kebahagiaan tersendiri karena kalau kita mengingat setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah mengutuk manusia Adam, dikatakan harus berpeluh, berjerih lelah untuk beroleh hasil, untuk bekerja di dalam kehidupannya. Tapi pengkhotbah mau katakan, sekalipun kita harus lelah, capek, atau mungkin seperti saat sekarang situasi COVID-19, keluarga bisa tidak harus berkumpul dengan keluarga, demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Ini pun harus kita nikmati, ini pun harus kita syukuri karena kita masih bisa bekerja. Yang menderita adalah orang yang sehat, orang yang punya kesempatan tetapi tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, dan hanya berharap kepada belas kasih orang lain, selalu memiliki mental pengemis, minta-minta. Itu yang menyedihkan, itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengaku percaya, yang mengaku bahwa Allah itu adalah sumber berkat, bahwa Tuhan pasti akan menopang usaha pekerjaan yang kita lakukan. Sebagaimana yang sering kita kumandangkan, ora et labora, berdoa et dan bekerja, baru kita layak meminta, berharap berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman pengkhotbah dan mari kita bandingkan dengan kehidupan kita. Banyak orang yang dalam hidupnya menetapkan sasaran tertentu sebagai syarat keberhasilannya, tetapi ketika tidak dapat meraihnya, akan menjadi orang yang kecewa, sedih, putus asa, dan menganggap Tuhan tidak adil, tidak mendengarkan doa permohonannya. Dan sebaliknya, ada beberapa orang yang mampu menikmati hidupnya meskipun ia tidak sukses. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku bahwa Allah itu baik? Allah di dalam Yesus adalah Bapa yang selalu memahami kita, yang selalu hadir dalam kehidupan kita, terutama saat-saat kita dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini? Bagaimana kita memandang segala sesuatu dari usaha pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Ketika kita merasa letih lesu, jangan lupa bahwa selalu ada rencana Tuhan yang mulia, masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 11 ayat 29. Akan ada rasa puas, kenikmatan ketika kita melakukan sesuatu hal dengan tulus, dengan ikhlas, dengan tujuan yang mulia, dengan motivasi yang baik. Selalu ada kenikmatan, ada damai, ada kesejukan yang kita rasakan. Karenanya jemaat yang terkasih, marilah kita belajar untuk merasakan kenikmatan dari hasil kerja yang kita lakukan. Orang yang dapat menikmati hidup ini adalah orang yang mampu bersyukur dan menerima segala anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Dan sejalan dengan hal itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengarahkan pandangan kita pada kekekalan selama menjalani kehidupan di dunia ini. Dan ingatlah, ketika kita hanya fokus mencapai satu sasaran dari apa yang sudah kita persiapkan, ingat, segala kenikmatan, keberhasilan di dunia ini
adalah sia-sia ketika tujuan kita, motivasi kita, sasaran kita hanya untuk apa yang kita pikirkan. Karena ingatlah, semua punya limit, punya batas. Sia-sia akan dimakan oleh waktu dan ruang. Saat ini kita menjadi orang yang sukses, orang yang terkenal, orang yang dipuji. Sejalan dengan pertambahan usia, kita memiliki kekurangan, kelemahan, dan orang-orang bisa menjauh, melupakan kita. Tidak kekal semua pujian, sanjungan yang kita terima. Begitu juga dengan kepintaran dan posisi kita. Kita akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Tetapi ketika sasaran, tujuan dari semua yang kita lakukan adalah yang lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan, yaitu Allah, kekekalan, maka itulah pekerjaan, usaha yang tidak akan pernah sia-sia, yang akan membawa kita pada kebaikan karena perkenan Tuhan dalam kehidupan kita, karena rencana-rancangan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita, karena campur tangan Tuhan dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Karena itu kita arahkan, kita fokuskan arah dari semua yang kita lakukan, sesuatu yang tanpa limit, tanpa batas, yang kekal, yang tak tergantikan, yang tak akan rusak oleh apapun, yaitu Allah dan segala kehendaknya untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita. Maka kita akan bahagia, damai sejahtera, dan selalu akan ada pengucapan syukur yang tak pernah